pola sistem pemerintahan di Indonesia. Sebelumnya perkenalkan, saya Rufika Chandra, absen 28. Saya Keisha Tulashifa Anastasia, absen 12. Saya Alfian Putra Pratama, absen 4. Saya Muhammad Abed Hakim, absen 19. Negara adalah suatu kesatuan wilayah dan masyarakat yang memiliki sistem pemerintahan untuk mencapai tujuan bersama. Negara juga merupakan lembaga yang mengatur kehidupan masyarakat dalam suatu wilayah yang berdaulat. Suatu negara harus memiliki rakyat, wilayah, dan pemerintahan yang berdaulat sebagai syarat utama, serta pengakuan dari negara lain sebagai syarat tambahan. Secara umum, terdapat dua bentuk negara di dunia, yaitu negara kesatuan dan negara serikat, di mana negara kesatuan memiliki kekuasaan tertinggi di pemerintah pusat. Yang pertama, bentuk negara di Indonesia. Ada negara kesatuan. Negara kesatuan adalah bentuk negara berdaulat yang diselenggarakan sebagai satu kesatuan tunggal, di mana pemerintahan pusat memegang kekuasaan tertinggi dan mengatur seluruh wilayah tanpa adanya negara dalam negara. Kekuasaan daerah berasal dari pemerintahan pusat melalui desentralisasi atau sentralisasi, bukan kekuasaan asli. Ciri-cirinya: pertama, kekuasaan tertinggi di pemerintahan pusat. Semua keputusan utama dipegang oleh pemerintah pusat. Hanya ada satu konstitusi. Negara memiliki satu undang-undang dasar yang berlaku untuk seluruh wilayah. Satu kepala negara dan pemerintahan dipimpin oleh satu presiden atau raja untuk seluruh negara. Tidak ada negara bagian yang berdaulat. Daerah hanya bersifat administratif, bukan negara sendiri. Dan pemerintahan daerah mendapat pelimpahan wewenang. Kekuasaan daerah berasal dari pusat atau desentralisasi atau otonomi. Satu sistem hukum nasional, dan terakhir hukum berlaku sama di seluruh wilayah negara. Lalu kelebihannya, ada persatuan bangsa lebih mudah dijaga karena tidak ada pembagian negara bagian. Keputusan lebih cepat diambil karena ditentukan pusat. Simbol negara sama sehingga memperkuat rasa kebangsaan, dan pemerintahan pusat lebih mudah mengendalikan kebijakan nasional. Lalu kekurangannya, daerah kurang bebas mengatur diri karena semua diatur pusat. Kebutuhan daerah kadang terabaikan jika pusat tidak memahami kondisi lokal. Dan terakhir, pemerintah pusat terbebani urusan yang terlalu banyak sehingga keputusan bisa terlambat. Selanjutnya ada bentuk negara Indonesia. Kedua, ada negara serikat. Negara serikat federasi adalah bentuk negara gabungan yang terdiri dari beberapa negara bagian yang berdaulat bersatu di bawah pemerintahan federal atau pusat. Kekuasaan dibagi konstitusional antara pemerintah pusat, kebijakan nasional, dan negara bagian otonomi lokal. Ciri-cirinya ada pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dan negara bagian. Negara bagian memiliki pemerintah sendiri. Negara bagian berwenang mengatur urusan dalam negerinya. Terdapat konstitusi yang mengatur pembagian kekuasaan. Pemerintahan pusat mengurus kepentingan nasional, pertahanan luar negeri, dan lain-lainnya. Ada dua tingkat pemerintahan, pusat dan daerah, yang sama-sama memiliki kewenangan. Kedaulatan dibagi antara pemerintah pusat dan negara bagian. Selanjutnya ada negara serikat yang kelebihannya. Daerah lebih bebas mengatur dirinya sendiri sesuai kebutuhan. Pembangunan daerah lain cepat karena sesuai kondisi lokal. Pemerintah pusat tidak terbebani urusan kecil sehingga lebih fokus pada hal penting. Kekurangannya, aturan bisa berbeda antara negara bagian sehingga rakyat bingung. Kepentingan daerah kadang lebih diutamakan daripada kepentingan nasional. Persatuan lebih rapuh karena jika hubungan pusat dan negara bagian renggang bisa terjadi perpecahan. Yang kedua ada bentuk pemerintahan Indonesia. A. Ada monarki. Monarki adalah bentuk pemerintahan di mana kepala negara dipimpin oleh seorang raja, ratu, kaisar, ataupun sultan. Dalam sistem ini, jabatan kepala negara biasanya diwariskan secara turun-temurun dalam satu keluarga kerajaan atau dinasti. Artinya, jika seorang raja meninggal atau turun tahta, akan digantikan oleh anak atau keturunannya. Nah, ciri-cirinya ada kepala negara tidak dipilih oleh rakyat, melainkan diwariskan.
Terus ada kepala negara biasanya menjabat seumur hidup kecuali mengundurkan diri atau dipaksa turun tahta. Ada sistem kerajaan atau dinasti yang mengatur pewarisan tahta. Kepala negara dihormati dan sering dianggap simbol pemersatu bangsa. Yang selanjutnya yakni ada jadi monarki itu dibagi menjadi dua, yakni monarki absolut dan monarki konstitusional. Nah, monarki absolut itu adalah raja atau ratu memiliki kekuasaan penuh termasuk membuat hukum, mengatur pemerintahan hingga memutuskan kebijakan negara. Kekuasaan mereka tidak dapat diganggu gugat. Negara yang menganut bentuk pemerintahan monarki absolut antara lain yakni Brunei dan Arab Saudi. Yang kedua adalah monarki konstitusional. Nah, jadi raja atau ratu hanya berperan sebagai simbol negara. Pemerintahan dijalankan oleh Perdana Menteri dan parlemen sesuai dengan konstitusi. Negara yang menganut bentuk pemerintahan monarki konstitusional antara lain ini adalah Inggris, Jepang, Thailand, dan Belanda. Dan juga ada pemerintahan republik. Republik adalah bentuk pemerintahan di mana kepala negara dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum atau pemilu untuk masa jabatan tertentu. Kekuasaan kepala negara tidak diwariskan, tetapi diberikan melalui suara rakyat sesuai dengan konstitusi. Republik muncul sebagai hasil perkembangan demokrasi modern. Bentuk pemerintahan republik muncul sebagai hasil perkembangan demokrasi modern. Bentuk pemerintahan republik menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi, sehingga berhak menentukan siapa yang akan memimpin negara. Dan juga ada ciri-cirinya. Yang pertama, kepala negara dipilih secara demokratis oleh rakyat atau wakil rakyat. Yang kedua, masa jabatan kepala negara terbatas, biasanya 4 sampai 5 tahun sesuai aturan konstitusi. Yang ketiga, kekuasaan kepala negara bisa diganti dengan pemilu, tidak seumur hidup. Yang keempat, kedaulatan negara berada di tangan rakyat. Dan juga ada 3 jenis republik. Yang pertama, republik parlementer, yaitu kekuasaan lebih banyak dipegang oleh parlemen. Presiden hanya berperan sebagai simbol negara, sedangkan pemerintah dijalankan oleh Perdana Menteri. Negara yang menganut bentuk pemerintahan republik parlementer antara lain ada India, Jerman, dan Singapura. Dan juga ada republik presidensial, yaitu presiden memiliki peran penting sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Presiden memimpin langsung jalannya pemerintahan dengan bantuan para menteri. Negara yang menganut bentuk pemerintahan republik presidensial antara lain Indonesia dan Amerika Serikat. Dan juga ada republik semi presidensial, yaitu bentuk pemerintahan ini merupakan gabungan antara parlementer dan presidensial. Presiden dipilih rakyat tetapi pemerintahan dijalankan bersama Perdana Menteri. Negara yang menganut bentuk pemerintahan semi presidensial seperti Perancis. Selanjutnya ada sistem pemerintahan di Indonesia. Yang pertama, sistem parlementer. Sistem parlementer menempatkan Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan. Perdana Menteri dipilih oleh parlemen, sementara kepala negara, raja atau presiden hanya berfungsi sebagai simbol negara. Dalam sistem ini, parlemen memiliki peran dominan karena dapat menjatuhkan pemerintah melalui mosi tidak percaya. Ciri-cirinya, Perdana Menteri bertanggung jawab kepada parlemen. Parlemen dapat menjatuhkan pemerintah dengan mosi tidak percaya, dan kedudukan eksekutif lebih lemah dibanding legislatif. Kelebihannya, pemerintah bisa cepat diganti jika tidak dipercaya rakyat. Kebijakan lebih mencerminkan suara mayoritas di parlemen. Hubungan antara eksekutif dan legislatif lebih erat. Lalu kekurangannya, pemerintah tidak stabil karena bisa sering berganti. Perdana Menteri sangat bergantung pada dukungan dan tarik-menarik kepentingan antar partai lebih besar. Yang selanjutnya ada sistem presidensial. Sistem presidensial menempatkan
sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintah. Presiden dipilih langsung oleh rakyat dan memiliki masa jabatan tertentu. Presiden tidak dapat dijatuhkan oleh parlemen, tetapi ada mekanisme pengawasan melalui prinsip checks and balance. Ciri-cirinya, presiden dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu. Presiden tidak bisa dijatuhkan oleh parlemen. Kekuasaan eksekutif dan legislatif terpisah tetapi saling mengawasi. Untuk kelebihannya, pemerintah lebih stabil karena presiden tidak mudah dijatuhkan. Presiden memiliki legitimasi kuat karena dipilih rakyat. Pemisahan kekuasaan jelas sehingga potensi penyalahgunaan bisa diawasi. Kekurangannya, konflik dapat terjadi jika presiden dan parlemen berbeda pandangan. Proses pengambilan keputusan cenderung lebih lama. Resiko kekuasaan presiden terlalu besar jika kontrol lemah. Yang selanjutnya yakni ciri-ciri dari sistem campuran atau sistem semi presidensial. Nah, ciri-cirinya yakni presiden ikut terlibat aktif dalam pemerintahan. Perdana Menteri bertanggung jawab kepada parlemen dan adanya pembagian wewenang antara presiden dan perdana menteri. Nah, yang selanjutnya ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya, kekuasaan presiden dan perdana menteri saling melengkapi. Pemerintahan lebih stabil dibanding sistem parlementer murni dan kontrol antara eksekutif dan legislatif lebih seimbang. Kekurangannya yakni potensi tumpang tindih wewenang antara presiden dan perdana menteri, bisa timbul persaingan politik di dalam eksekutif. Rakyat akan bingung karena adanya dua pemimpin utama. Dan selanjutnya ada sistem referendum. Sistem referendum yaitu memberi kesempatan rakyat untuk terlibat langsung dalam pengambilan keputusan politik penting. Pemerintah dan parlemen tidak dapat bertindak tanpa persetujuan rakyat melalui mekanisme referendum. Dan juga ada ciri-cirinya. Yang pertama, rakyat terlibat langsung dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, digunakan untuk menyetujui atau menolak suatu kebijakan atau undang-undang. Yang ketiga, keputusan ditentukan berdasarkan suara terbanyak. Yang keempat, biasanya dilakukan melalui pemungutan suara atau voting. Dan juga ada kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama, ada kelebihan. Keputusan benar-benar mencerminkan kehendak rakyat. Yang kedua, rakyat lebih aktif dalam kehidupan politik. Yang ketiga, potensi penyalahgunaan kekuasaan lebih kecil. Dan juga ada kekurangannya. Yang pertama, proses keputusan bisa lambat dan membuat biaya besar. Yang kedua, tidak semua rakyat memahami isu politik yang kompleks. Yang ketiga, opini publik bisa dipengaruhi oleh kampanye tertentu. Baik, sekian dari kelompok kami. Bila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.